Jawabannya adalah bahwa amanah dalam penggunaannya bisa digunakan untuk menyebut dua hal. Dalam penggunaannya, amanah itu bisa digunakan untuk menyebut dua hal. Yang pertama, amanah bisa digunakan untuk menyebut objek yang harus dijaga. Objek yang dititipkan kepada kita yang harus kita jaga. Ini yang pertama. Yang kedua, amanah bisa digunakan untuk menyebut sifat seseorang yang menjaga objek tersebut. Contoh yang pertama, ya, apabila amanah digunakan untuk menyebut objek yang harus dijaga, adalah misalnya kita dipercaya untuk menjaga rumah orang. Maka itu adalah amanah yang dititipkan kepada kita. Objek, ya ada objeknya, ada rumahnya. Ini amanah ya, saya titipkan kepada Anda. Amanah di sini artinya adalah objek titipan yang harus dijaga oleh kita. Misalnya, ya, ada titipan buku. Ada orang lain bawa buku, dia menitipkan buku tersebut kepada kita. Maka buku ini menjadi amanah. Dia adalah objek titipan yang harus kita jaga. Dan objek amanah ini bisa berupa materi, bisa berupa non-materi. Ya, seperti tadi buku materi, rumah materi. Ada orang menitipkan mobilnya ke kita, itu amanah yang berupa materi. Ada juga amanah, ya, yang objeknya non-materi. Ya, seperti misalnya Al-Quran. Al-Quran ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus, ya, dijaga, dilestarikan, dijalankan isinya. Dia, ya, sesuatu yang non materi. Contohnya lagi misalnya berita rahasia. Berita rahasia harus kita jaga. Itu adalah amanah dan dia non materi. Percakapan dalam sebuah majelis, amanah. Ya, kalau kita punya majelis khusus, ya, membahas masalah-masalah khusus, kemudian semua anggota tidak menginginkan percakapan dalam majelis tersebut disebar di luar, maka itu adalah amanah yang harus kita jaga, objek yang harus kita jaga, tapi dia non materi. Baik. Yang kedua, ya, amanah bisa digunakan untuk menyebut sifat seseorang yang menjaga apa yang dititipkan kepada dia dengan baik. Misalnya apabila dikatakan si fulan ini seorang yang amanah. Si fulan adalah seorang yang amanah. Yang dimaksud dengan amanah di situ adalah sifat. Ketika dia bisa menjaga objek yang dititipkan kepada dia dengan baik, maka dia adalah orang yang amanah. Contohnya lagi misalnya ketika seseorang terkenal dengan kemampuannya untuk menjaga barang dan menyampaikan barang tersebut kepada orang yang kita tuju, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang punya sifat amanah. Kita kasih barang, dia bisa menjaga barang tersebut dengan baik. Kita katakan, ini nanti tolong sampaikan ke si fulan. Dan dia bisa menyampaikannya ke orang yang kita tuju. Ini amanah, sifatnya amanah. Barangnya juga disebut amanah. Ya, jadi kalau kita bisa memahami ini dengan baik, maka pemahaman kita tentang amanah tidak akan rancu. Kalau ada orang yang mengatakan semoga kita bisa menghargai amanah ini dengan baik. Apa yang dimaksud dengan amanah di sini? Yang dimaksud dengan amanah di sini adalah objek yang harus kita jaga dengan baik. Ketika ada orang yang berdoa semoga kita benar-benar menjadi orang yang amanah, maka di sini artinya bukan objek, tapi di sini artinya adalah sifat. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sifatnya amanah.